Unsur intrinsik cerita. 1. Tema merupakan ide atau gagasan cerita yang ada dalam sebuah teks fiksi. Tema memiliki sifat umum yang dapat diambil dari lingkungan sekitar, permasalahan yang ada di masyarakat, kisah pribadi, pendidikan, sejarah, persahabatan, dan lain-lain. 2. Tokoh dan penokohan. Tokoh merupakan pelaku atau orang yang terlibat di dalam cerita tersebut, sedangkan penokohan adalah penentuan watak atau sifat tokoh yang ada di dalam cerita. Watak yang diberikan dapat digambarkan dalam sebuah ucapan, pemikiran, dan pandangan dalam melihat suatu masalah. Nah, tokoh ini ada dua, protagonis dan antagonis. Protagonis yaitu tokoh yang menjadi aktor atau pemeran utama dan mempunyai sifat yang baik. Antagonis, tokoh ini juga menjadi pemeran utama yang menjadi lawan daripada tokoh utama. Tokoh antagonis memiliki watak yang negatif, seperti iri atau dengki. Kemudian setting atau latar. Setting atau latar mengacu pada waktu, suasana, dan tempat terjadinya cerita. Ada 3 jenis latar dalam sebuah teks fiksi, yakni latar tempat, waktu, dan suasana. 4. Sudut pandang merupakan strategi yang digunakan oleh pengarang untuk menyampaikan ceritanya, baik itu sebagai orang pertama maupun ketiga. 5. Gaya bahasa. Gaya bahasa merupakan ciri khas atau gaya penulisan yang penulis dalam menyampaikan tulisannya kepada pembaca, baik itu penggunaan majasnya, diksi, dan pemilihan kalimat yang tepat di dalam suatu teks fiksi. 6. Alur atau plot. Alur adalah urutan jalan cerita dalam cerpen yang disampaikan oleh penulis. Alur maju menggambarkan jalan cerita yang urut dari awal perkenalan tokoh, situasi, lalu menimbulkan konflik, puncak konflik, dan terakhir penyelesaian konflik. Alur mundur menggambarkan jalan cerita secara tidak urut. Ketujuh, amanat. Amanat adalah pesan moral atau pelajaran yang dapat kita petik dari teks.